Shalom gereja Tuhan, selamat bertemu kembali untuk bersekutu bersama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun saudara hari ini, jangan takut, saudara tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat selalu menopang setiap kita. Mari kita mau taruh semua beban pikiran kita mau bawa ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk berikan penyembahan pujian terbaik. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sembah Dia. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Ini pengakuan kami, iman kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau pelindung setiap kami Tuhan. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku di
kita. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau sudah melawat setiap kami, Engkau sudah bertata di atas pujian kami. Tuhan, Engkau sungguh nyata dalam hidup kami, dan Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Mungkin di antara kami saat ini Tuhan sedang dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, dalam ketidakpastian Tuhan, dalam ketakutan. Kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri, tapi Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan suara Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan hidup setiap kami, bahwa kami semua ada di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa pikiran kami, hati kami, akal budi kami Tuhan untuk siap diperbaharui dengan firman-Mu. Sucikan kehidupan kami Tuhan, dan Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu pada hari ini Bapa. Dan kami buka hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita akan mengikuti lagi ibadah dari rumah. Saya harap para jemaat semuanya untuk mempersiapkan diri supaya firman Tuhan yang akan saya sampaikan akan menjadi berkat buat kita semuanya. Sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga, urapi hamba-Mu, pakai agar dapat menjadi berkat buat seluruh jemaat, bahkan saudara-saudara yang mendengarkan. Supaya firman Tuhan yang pada hari ini berjudul penyertaan Tuhan selamanya menjadi pengalaman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Amin. Saudaraku, mari kita akan membaca nas yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu terambil di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sebelumnya saya akan bacakan, saudaraku, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara-saudaraku, kata-kata ini, ya saudaraku, seakan-akan paradoks dengan pernyataan Alkitab di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Saya mau ceritakan latar belakang kenapa sampai Kejadian 6 itu ayat yang ketiga keluar dari mulut Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kenapa Tuhan sampai mau meninggalkan? Padahal ayat ini yang kita baca mengatakan dia itu akan menyertai kita, akan menyertai semua umat manusia yang dia ciptakan. Saudaraku, kisahnya itu seperti ini, saudaraku. Pada saat Kejadian 6 ini, di ayat yang ketiga, itu keluar. Itu keadaan manusia pada saat itu sangat rentan dengan dosa. Di situ diceritakan bahwa anak-anak Allah dengan anak-anak manusia itu kawin
Anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia karena anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Anak-anak manusia itu siapa, saudaraku? Itu keturunan dari Kain, pembunuh. Sedangkan anak-anak Allah itu siapa? Bukan berarti Allah beranak, tidak. Tetapi itu anak manusia yang hidupnya berpaut dengan Tuhan. Siapa mereka? Dia itu adalah Set, pengganti Habel, dan melahirkan anak yang namanya Enos. Jadi dua kelompok ini sudah, karena makin banyak, makin bertambah, akhirnya mereka campur aduk di dalam perkawinan dan melahirkan orang-orang yang tidak peduli terhadap Tuhan. Sebab apa? Mereka hanya melihat membangun rumah tangga berdasarkan kecantikan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, manusia ini makin jahat dan membuat hati Tuhan itu sangat sedih. Akibatnya keluarlah kata-kata untuk tidak mau lagi rohnya tinggal di dalam manusia. Tetapi kita melihat, saudaraku, kenapa ayat ini seakan-akan bertentangan? Mari kita telusuri bahwa mulai anak-anak Allah dengan anak-anak manusia itu kawin campur. Seluruh keturunan mereka sekalipun telah dibasmi melalui air bah dan Nuh dengan keluarganya diselamatkan, tetapi turunan Nuh juga melakukan hal yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah merancangkan untuk memberikan keselamatan bagi kita. Mulai dari awal Tuhan sudah menetapkan untuk menyediakan keselamatan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, hal ini, saudaraku, membuat kita ini kadang-kadang tidak mengerti. Tapi biarlah pada kesempatan hari ini kita dapat mengerti apa rencana Tuhan. Kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia menghukum setiap orang yang memberontak terhadap Dia. Orang-orang yang memberontak terhadap Dia itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, saudaraku, karena melakukan kejahatan, keadilan itu pasti menuntut adanya hukum. Nah, Tuhan telah menyiapkan, saudaraku, keselamatan melalui apa? Kita melihat Tuhan berkata, antara benih dari ular dengan benih dari anak perempuan ini akan terjadi perseteruan. Jadi Tuhan Yesus sebagai benih perempuan dan benih dari ular itu akan berperang, dan kita melihat kemenangan baru saja kita lihat melalui peristiwa Paskah yang baru saja kita lewati. Nah, keadilan itu. Kemudian bukti-bukti bahwa Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan manusia, disediakan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa yang pada saat jatuh dalam dosa kedapatan telanjang. Ini bukti-bukti, saudara. Nah, untuk keadilannya, tetapi oleh karena kasihnya, Dia ingin keadilan itu dilakukan oleh dirinya. Nah, itu sebabnya pada kesempatan itu keluarlah nubuat dari Nabi Yesaya, yang karena melihat pada saat itu Ahaz anak Yotam itu sangat jahat di mata Tuhan. Yaitu adalah Raja Yehuda.
Nah, perbuatannya sangat jahat. Akibatnya, saudaraku, Aram dengan saudaranya Samaria, Israel, itu bersepakat untuk menyerang dia karena dia tidak mau bergabung di dalam koalisi untuk melawan Raja Asyur. Akibatnya Raja Ahaz, Raja Yehuda ini diserang. Dan betul-betul dia babak belur, saudaraku. Tetapi kasih Allah itu luar biasa. Setelah terjadi peristiwa itu, mereka dibawa ke Aram, dibawa juga ke Samaria. Tetapi Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, jangan mereka ditawan, jangan dihabisi. Bukankah kamu juga pembuat kejahatan? Kembalikanlah saudaramu itu. Maka pada saat dikembalikan, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk bernubuat. Berkata kepada Ahaz, Tuhan itu akan memberikan pertolongan bagimu. Kamu tidak akan habis, kerajaan ini tidak akan punah. Kamu tenang saja. Tetapi Ahaz tidak peduli dengan kata-kata itu, bahkan tidak memberikan tanda. Sekalipun Ahaz tidak menginginkan tanda itu, tetapi karena kasihnya Allah, Allah menyatakan kata-kata itu. Jadi Matius 1 ayat 23 itu adalah nubuat tentang Mesias yang akan datang, yang diwujudkan pada Matius 1:23. Nubuat yang terdapat di dalam Yesaya 7 ayat 14, tolong saudara Joko bacakan. Itu persis sama dengan yang disitir, yang dikutip oleh Matius di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Tolong bacakan Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Amin. Jadi pernyataan ini, suruhku, nubuat Nabi Yesaya ini diwujudkan, direalisasikan di dalam Tuhan Yesus melalui kandungan Maria. Ini menjadi kenyataan. Nah, sekarang kita mau renungkan apa sih tujuan dari maksud Tuhan untuk datang menemani kita ini, menyertai kita. Tuhan sudah tahu bahwa siapapun, nabi-nabinya sekalipun dikirim, tidak merubah kehidupan manusia. Itu sebabnya dia sendiri datang dalam bentuk manusia. Dan tujuannya menyertai kita ialah satu, untuk mencari kita yang terhilang. Jadi tujuan Tuhan itu datang ke dalam dunia menyertai kita untuk mencari kita yang terhilang. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 18, dikatakan bahwa ada orang yang bertanya kepadanya, jadi sedikitkah Tuhan yang diselamatkan? Ya, memang sedikit yang diselamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mencari dia. Ya, orang-orang berdosa yang sulit untuk masuk di dalam kriteria untuk diselamatkan.
itu dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan. Jadi itu satu tujuan Tuhan menyertai kita, mencari kita yang berdosa. Kedua, yaitu membimbing kita ke jalan kebenaran dan hidup. Jadi pertama, dia mencari kita orang yang berdosa untuk diselamatkan. Kedua, membimbing kita orang berdosa ke jalan yang benar dan hidup, supaya kita juga diselamatkan. Yang ketiga, mengajarkan manusia untuk mampu memikul kuk yang harus ditanggung oleh manusia. Kuk itu, saudaraku, sangat berat. Itu sebabnya Tuhan berkata, pikullah kuk dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Jadi kalau kita sendiri mau memikul kuk itu, saudaraku, tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan datang untuk menyertai kita, supaya kuk yang kita pikul itu dapat kita pikul oleh pertolongan Tuhan Yesus. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Bukti bahwa saudara dan saya itu disertai oleh Tuhan. Ya, kita harus merasakan bahwa ada bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau betul-betul Tuhan menyertai kita, pasti ada bukti yang nampak di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita itu rajin untuk memberitakan Injil. Di dalam Matius 28, di situ dikatakan, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi disuruh jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan, saudaraku, kalau kita disertai oleh Tuhan, terbukti bahwa kita itu mau menjadi pemberita-pemberita Injil. Mungkin saudara berkata, susah Pak untuk memberitakan Injil sekarang, apalagi aturan-aturan dalam negara kami. Saudaraku, pemberitaan Injil itu tidak harus berkata-kata, perilaku hidup kita. Betul enggak hidup ini selaras dengan ajaran Tuhan? Sebab di situ dikatakan, ajarkan mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi kalau kita, saudaraku, memberitakan Injil, tidak usah takut. Melalui perilaku hidup kita yang selaras dengan ajaran Tuhan, membuat kita itu sudah memberitakan Injil kepada setiap orang yang melihat kehidupan kita. Jadi itu adalah bukti bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Yang kedua, kita berjuang untuk hidup dalam kekekalan. Saudara Joko tolong bacakan di dalam Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tetapi orang yang disertai oleh Tuhan pasti mampu melakukan.
Jadi seruku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mampu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kita mampu mempersembahkan tubuh kita. Jadi kita pada saat mengadakan ibadah seruku, ibadah, pelayanan, itu betul-betul kita lakukan dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, tubuh yang hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita benar-benar ada di dalam penyertaan Tuhan, perilaku hidup kita, layanan kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat, kita lakukan untuk Tuhan. Kita persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini membuktikan bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Selanjutnya yang keempat, bukti bahwa kita disertai oleh Tuhan, kita melakukan pelayanan dengan kerja keras. Rasul Paulus berkata begini, suku, di dalam 1 Korintus 15, aku ada sebagaimana aku ada, itu semata-mata oleh anugerah Tuhan. Dan aku telah melakukan pekerjaan lebih daripada mereka ini, lebih keras lagi. Tetapi bukan oleh aku, tetapi kasih karunia yang menyertai aku. Jadi suruhku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau betul-betul kasih karunia atau Allah menyertai kita, dalam pelayanan kita itu bukan ditentukan oleh karena takut kepada manusia, bukan karena ditentukan karena saya lagi nganggur, oke, saya lakukan ini, tetapi karena kita disertai oleh Tuhan sehingga kita berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kamu belajar dari Rasul Paulus, dia ada sebagaimana dia ada, itu semata-mata oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu memampukan untuk dia bekerja keras, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat yang terbaik buat sesama, hanya karena kasih karunia Allah menyertai dia. Kemudian yang kelima, bukti bahwa kita ini disertai oleh Tuhan, segala yang kita pelajari akan kita praktekkan. Segala yang diajarkan, segala yang kita sudah dengar, segala yang kita sudah lihat dari guru-guru kita, dari firman Tuhan, itu suruhku akan kita praktekkan. Coba saudara Joko tolong bacakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Suruhku, bukti bahwa kita disertai oleh Tuhan, kita mau melakukan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, suruhku, dari renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu makna Immanuel bagi kita. Apa sih maknanya?
Tadi jelas manfaatnya suruhku bagi kita sangat luar biasa. Memampukan kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Yang mustahil manusia dapat lakukan, kita mampu lakukan karena penyertaan Tuhan. Nah sekarang sebagai penutup, maknanya apa? Memberi kekuatan bagi kita. Dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita ini mendapatkan kekuatan. Coba saudara, kalau dekat dengan Tuhan, ada masalah, memang kita merasakan, aduh, kadang mulai ragu, mulai putus asa, mulai sedih. Tapi karena Dia yang menyertai kita, diubah menjadi kekuatan. Sehingga seperti yang saat ini, Corona sedang merajalela di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, bukan mau mencobai Tuhan. Ya, kita tetap mengikuti aturan-aturan dari sistem kesehatan untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak dari orang-orang yang terdeteksi kena virus itu. Tetapi kita tidak pernah, aduh kenapa begini. Kita tahu ada maksud Tuhan yang baik bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sebab firman Tuhan telah berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Kerja bersama-sama di sini mengatakan mungkin tidak enak, mungkin enak, tetapi itu bekerja menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Tetapi itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi virus-virus ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, ini sangat penting perlu kita ketahui. Kenapa suruhku seringkali kekristenan dihujat oleh orang dengan mengatakan, lihat tuh di perjanjian lama, bukankah teroris luar biasa, menyuruh orang membunuh, bahkan anak-anak pun disuruh bunuh, bahkan bukan anak lagi, binatang pun disuruh habiskan. Bukankah sadis nih? Saudaraku, ini akibat kita tidak tahu Immanuel. Immanuel itu adalah, saudaraku, satu masa di mana berakhirnya murka Allah kepada manusia berdosa dan permulaan dari kasihnya Allah terhadap orang berdosa. Jadi Immanuel itu adalah berakhirnya permusuhan Allah dengan orang berdosa. Kalau dahulu orang berdosa basmi, karena kemahatauan Tuhan basmi, sampai anak-anak kecil yang belum berdosa basmi, sebab Maha tahu Dia. Karena Dia sangat membenci akan dosa, najis dosa di hadapan Tuhan. Nah sekarang saudaraku, bukan berarti Allah berubah, tidak. Allah itu konsisten. Konsisten, kasihnya, keadilannya Dia terapkan, tetapi kasihnya tidak akan Dia abaikan. Immanuel adalah kasih Allah ditonjolkan, sehingga orang-orang berdosa yang dahulu Tuhan berkata, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam orang yang berdosa ini. Sekarang Dia mau bergaul dengan orang berdosa. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Kemudian yang ketiga, kasih setia Allah tetap meskipun manusia tidak setia. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Immanuel
bukan berarti pada saat kita berbuat salah kemudian dia tinggalkan. Tetapi pada saat kita berbuat salah, justru dia mendekati kita. Dia mencari kita. Dia mengulurkan tangannya untuk kita sambut. Dan dia membawa kembali kita ke jalan kebenaran dan hidup. Demikian suruhku dari renungan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Hamba tahu apa yang hamba sampaikan tidaklah sempurna. Itu sebabnya hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau yang punya firman, akan menjelaskan lebih jauh kepada jemaat dan pendengar, dan memetraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu, supaya kami dapat menjadi orang-orang pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk acara pada malam hari ini yang telah dikemas untuk menjadi berkat buat jemaat dan para pendengar. Saudara-saudara yang terlibat di dalamnya, baik itu Saudara Weni, Saudara Joko, Saudara Matius, Saudara Ryan dan Saudara Billy, Tuhan sertai mereka. Berkati mereka Tuhan, supaya apa-apa yang telah didengarkan membuat mereka semakin bergairah, karena Tuhan telah menyertai kami semuanya. Dalam kondisi apapun, tidak menyurutkan semangat kami untuk melayani Engkau, untuk memberitakan Injil, untuk berbuat yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya banyak bilangan orang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama untuk jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan juga urapi mereka, urapi seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bapak berkati juga Tuhan kepada para menteri, berkati para gubernur, berkati juga camat, lurah, RW dan RT. Berkati semua rakyat Indonesia dalam kondisi yang sulit ini. Kiranya Tuhan campur tangan supaya kami bangkit Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang luar biasa di balik dari malapetaka yang melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan melimpahi kita dengan berkat-berkatnya, baik itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini bersama kita mengatakan amin. Amin.